Daya tarik menjadi anggota DPR dari hari ke hari semakin meningkat. Ayo kita telusuri apa saja faktor-faktor yang membuat hal itu dapat terjadi. Dari penelusuran diperoleh hal seperti berikut. Yang pertama, pengaruh dan wewenang. Menjadi anggota DPR memberikan kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan negara. Anggota DPR berperan dalam membuat dan menyetujui undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik, memiliki suara dalam membuat anggaran negara yang digunakan untuk membangun atau pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, gaji dan tunjangan yang besar. Menjadi anggota DPR juga memberikan penghasilan yang besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya di sektor publik. Selain gaji pokok, mereka juga mendapatkan tunjangan yang meliputi tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi, dan pakaian. Dana aspirasi dan reses yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan politik dan kepentingan daerah pemilihan. Yang ketiga, fasilitas dan keistimewaan. Anggota DPR mendapatkan fasilitas-fasilitas eksklusif seperti rumah dinas dan tunjangan perumahan, kendaraan operasional dan biaya transportasi, asuransi kesehatan dan jaminan pensiun, uang sidang dan uang rapat dalam berbagai pembahasan RUU. Yang keempat, akses ke jaringan dan bisnis. Posisi anggota DPR membuka akses ke jaringan politik dan bisnis yang luas. Mereka memiliki kesempatan untuk membangun relasi dengan pengusaha, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat yang dapat menguntungkan dalam jangka panjang, baik dalam hal bisnis maupun kepentingan pribadi. Yang kelima, kesempatan untuk membela daerah pemilihan. Banyak calon anggota DPR melihat posisi ini sebagai kesempatan untuk mewakili daerahnya dan memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini, mereka bisa mendapatkan dukungan luas dari konstituen yang merasa diuntungkan dengan perwakilan tersebut. Yang keenam, pengaruh dalam pemilihan dan kontrol politik. Sebagai anggota DPR, seseorang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah politik negara dan bahkan menentukan siapa yang akan menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Ini memberikan kontrol politik yang signifikan dalam struktur pemerintahan. Yang ketujuh, prestise sosial. Menjadi anggota DPR sering dianggap sebagai prestise sosial. Sebagai tokoh politik, seseorang mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari masyarakat karena posisi yang mereka pegang. Hal ini meningkatkan status sosial yang dimiliki oleh anggota DPR tersebut. Yang kedelapan, motivasi untuk
berkontribusi pada pembangunan negara. Beberapa orang yang termotivasi untuk menjadi anggota DPR karena ingin berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara. Mereka memiliki niat untuk memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan kualitas hidup rakyat, atau memperjuangkan nilai-nilai yang mereka percayai. Kesimpulan dari uraian yang telah saya sebutkan tadi, maka realistislah bila banyak orang yang rebutan untuk menjadi anggota DPR. Sering kali disebabkan oleh gabungan faktor kekuasaan, penghasilan, akses ke fasilitas, dan prestise sosial. Namun, selain faktor-faktor ini, banyak juga yang didorong oleh niat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan perubahan positif di negara. Anda mau jadi anggota DPR, tidak ada yang melarang. Hanya perlu disiapkan mental Anda. Karena kita lihat setelah ada pileg ini, rumah sakit jiwa banyak dihuni oleh para kandidat caleg yang gagal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.